Halo Sobat Unar, kembali lagi bersama saya, Kak Farid, di kelas Biologi Luar Nalar. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, latihan soal tentang materi ruang lingkup biologi yang terdapat pada kelas 10 SMA. Nah, di sini saya memiliki beberapa soal. Nah, yang pertama saya bacakan. Seseorang akan melakukan sebuah transplantasi ginjal. Nah, ginjal dipelajari pada organisasi kehidupan tingkat apa? Kan gitu. Ginjal ini dia termasuk dalam sistem ekskresi. Nah, di sini ada tulisan sistem. Nah, ini garis lurusnya adalah sistem organ. Nah, di bawahnya sistem itu apa? Di bawah sistem itu adalah organ. Nah, jadi ginjal itu termasuk dalam sebuah organ. Jadi dia pada organisasi kehidupan tingkat organ. Seperti itu ya. Kemudian yang soal kedua, di sini ada soal lagi, yaitu variabel terikat dari pernyataan semakin tinggi suhu perendaman biji, maka semakin cepat perkembangan biji pada adenium. Nah, di sini ada beberapa variabel yang bisa kita catat. Yang pertama adalah tinggi suhu perendaman biji. Nah, yang kedua ada semakin cepat perkembangan biji adenium. Nah, di mana variabel bebas dan variabel terikat? Nah, di sini yang ditanyakan adalah variabel terikat. Nah, variabel bebas itu yaitu sesuatu yang mempengaruhi suatu perlakuan pada sebuah tumbuhan. Misalnya ini, dari ini yang bisa kita lihat bahwa suhu ini merupakan salah satu bentuk variabel bebas. Sedangkan apa yang diukur gitu, terhadap apa gitu kan. Nah, itu yang terikat itu ya, yaitu perkembangan biji. Ini merupakan variabel terikat. Untuk biar lebih mudah mengingat-ingat, yaitu biasanya pada judul itu, kalau ini dijadikan sebuah judul karya tulis, biasanya pengaruh tinggi suhu perendaman biji terhadap perkembangan biji. Nah, di sini pada pengaruh ini, setelah pengaruh itu apa ini? Nah, ini setelah pengaruh itu biasanya variabel bebas. Nah, ini itu variabel bebas. Kemudian terhadap bla bla bla. Nah, setelah terhadap itu biasanya variabel terikat. Seperti itu. Jadi pada soal ini variabel terikat dari pernyataan statement itu, yaitu variabel terikatnya adalah perkembangan biji. Biji adenium. Nah, seperti itu. Kemudian soal terakhir. Nah, kemudian soal terakhir pada soal nomor 3, saya bacakan dulu.
cabang ilmu biologi apa saja yang harus diterapkan jika kita akan membuat yogurt. Nah, untuk pembuatan yogurt ini sendiri, dia itu membutuhkan 2 bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dan yang satunya lagi adalah Streptococcus thermophilus. Nah, dari 2 bakteri ini, nah kita sudah jelas ada kata kuncinya adalah bakteri. Cabang ilmu biologi yang sekiranya yang harus dipelajari untuk membuat yogurt ini mungkin adalah cabang ilmu bakteriologi atau mikrobiologi, yaitu yang mempelajari tentang bakteri atau tentang mikroba. Nah, itu dua-duanya bisa dipelajari. Ya, demikian untuk pembahasan soal kali ini terkait ruang lingkup biologi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, sekiranya kurang paham, kalian bisa mengisi di kolom komentar. Nanti akan kita balas satu persatu. Mungkin seperti itu ya. Nah, jangan lupa kalian support channel ini, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa paham bareng-bareng. Mungkin demikian dari saya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Bye.